Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Ramadan dari Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta dengan nomor NIM 2018-010009. Sini saya akan mempresentasikan proposal skrip saya yang berjudul Pelaksanaan Fungsi dan Tugas Bapas Kelas 2 Klaten dalam Mediasi Kasus Kenakalan Pelajar di Bawah Umur. Dan ini dosen pembimbing 1 saya, yaitu Bapak Dr. Haji Amir Junaidi SHMH, dan dosen pembimbing kedua saya, yaitu Bapak Wahyu Beni Muktistawan SHMH. Latar belakang. Balai Pemasyarakatan di Kementerian Hukum dan HAM yang selanjutnya dikenal dengan Bapas adalah peranata untuk mengimplementasikan bimbingan klien pemasyarakatan. Bapas juga terdapat fungsi sebagai unit informasi teknis pemasyarakatan yang melakukan tugas dan fungsi riset kemasyarakatan, bimbingan, monitoring, dan pendampingan. Sedangkan klien masyarakat yang selanjutnya disebut klien adalah seorang yang berada dalam bimbingan Bapas selain untuk memfasilitasi warga binaan di Bapas. Dilakukan juga penelitian kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Litmas. Oke. Litmas adalah kegiatan penelitian untuk mengetahui latar belakang kehidupan warga binaan pemasyarakatan, penelitian kemasyarakatan yang dilakukan terhadap narapidana, anak pidana, dan anak negara yang dibina di luar lapas, dilaksanakan oleh Bapas. Penelitian kemasyarakatan tersebut terhadap anak selaku tersangka pelaku tindak pidana dilaksanakan untuk memberikan bantuan kepada penyidik, penuntut umum, dan hakim guna kepentingan pemeriksaan dalam proses persidangan pengadilan anak. Guna kepentingan pemeriksaan pengadilan, hakim wajib memperhatikan hasil penelitian kemasyarakatan Bapas. Terakhir, dalam tindak pidana tertentu, penelitian kemasyarakatan juga dapat dilaksanakan terhadap tersangka dewasa. Sebagai lokasi pendirian, lapas dan Bapas didirikan di setiap ibu kota, kabupaten, atau kota madya. Dan bila dianggap perlu, dapat juga didirikan di tingkat kecamatan atau kota administratif, dapat didirikan cabang lapas dan cabang Bapas. Seperti yang tercantum pada pasal 6 UU nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, pembinaan warga binaan pemasyarakatan dilakukan di lapas dan pembinaan warga binaan pemasyarakatan dilakukan oleh Bapas. Pembinaan di lapas dilakukan terhadap narapidana dan anak didik masyarakat sebagaimana diatur lebih lanjut dalam bab 3. Pembinaan tahap akhir dilaksanakan di luar Bapas oleh Bapas. Pembinaan di lapas dilakukan terhadap narapidana, anak didik pemasyarakatan sebagai diatur lanjut dalam bab 3. Pembinaan tahap akhir dilaksanakan di luar lapas oleh Bapas. Pembimbingan oleh Bapas dilakukan 1. Terpidana bersyarat. 2. Narapidana, anak pidana, dan negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas. Anak negara yang berdasarkan putusan pengadilan. Pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial. Anak negara berdasarkan keputusan menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk bimbingnya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial, dan anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingan dikembalikan kepada orang tuanya atau walinya. Selain kewenangan di atas, Bapas juga berwenang melaksanakan pengawasan terhadap orang tua asuh atau badan sosial dan orang tua wali agar kewajiban sebagai pengasuh dapat dipenuhi. Pemantauan terhadap perkembangan anak negara dan anak sipil yang diasuh. Oke, ini adalah rumusan masalah dari saya. 1. Bagaimana fungsi dan tugas Bapas kelas 2 Klaten dalam mediasi kasus pidana anak di bawah umur? Untuk yang kedua, apa kendala Bapas kelas 2 Klaten dalam memediasi kasus pidana di bawah umur? Untuk tujuan penelitian, suatu penelitian memiliki tujuan jelas yang terarah serta terukur. Karena dari sinilah suatu penelitian menunjukkan kualitas dari nilai penelitian tersebut. Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah tersebut di atas, maka dalam penelitian ini tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan proposal penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui bagaimana peran Bapas kelas 2 Klaten dalam perlindungan anak yang melakukan tindak pidana berdasarkan sistem hukum di Indonesia. Untuk mengetahui bagaimana bentuk dan praktek perlindungan hukum anak yang melakukan tindak pidana berdasarkan sistem hukum di Indonesia. 3. Untuk mengetahui cara menanggulangi agar anak tidak berhadapan dengan hukum. Untuk manfaat penelitiannya,
Manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penyusunan proposal penelitian ini adalah sebagai berikut. Manfaat teoritis. 1. Dapat memberikan deskripsi yang lebih clear tentang bentuk perbandingan hukum perlindungan anak yang melakukan tindak pidana dalam sistem hukum. Yang kedua, dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang hukum, ilmu hukum terutama dalam perbandingan sistem hukum perlindungan anak yang melakukan tindak pidana. Yang ketiga, dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam hal penanggulangan dan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dan cara penanggulangannya. Manfaat praktis. Diharapkan hasil riset ini dapat membantu memberikan sebuah deskripsi dan masukan sekaligus sebuah acuan yang berguna atas pemenuhan hak-hak kesejahteraan anak di Indonesia. Dapat memberikan sebuah jawaban terhadap persoalan yang sedang diteliti. Untuk lebih mengembangkan dalam penalaran membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis selama ini dalam berproses menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta. Landasan teori. Definisi anak-anak, pengertian anak dan batas usia anak menurut hukum di Indonesia. Oke, untuk berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, anak adalah keturunan kedua dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat hakikat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut, dikatakan bahwa anak adalah tunas bangsa yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis. Mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Ternyata tidak hanya dikenal dalam perkara perdata seperti wan prestasi perbuatan melangkung atau PMH, warisan, perceraian, penguasaan, dan nafkah anak dan harta bersama perkara pidana pun mengenal proses mediasi. Lazim disebut dalam mediasi penal dianut tentang sistem peradilan pidana anak atau SPPA. Dalam perkembangannya, pengadilan negeri tidak hanya mediasi perkara-perkara perdata saja, tapi juga mediasi perkara pidana anak terutama sejak terbitnya UU SPA, sebab UU SPA mengamanat. Ini adalah proses mediasi ketika saya magang di Bapak kelas 2 Klaten, itu semester 5. Metode penelitian. 1. Jenis penelitian. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Adalah metode pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu, yang kemudian dilakukan penelitian terhadap data primer dari lapangan. Pendekatan yuridis atau doktrinal dan empiris dalam penelitian ini ditinjau dari data sekunder, yaitu peraturan dalam hal pelaksanaannya, fungsi dan tugas Bapak kelas 2 dalam mediasi kasus kenakalan pelajar di bawah umur. Lalu pendekatan empiris atau sosiologis, yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer dan juga kadang-kadang menggunakan data sekunder, di mana suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artinya nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Yang kedua, lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Klaten, tepatnya di Bapak kelas 2 Klaten, dan di Perpustakaan Universitas Islam Batik. Alasan penelitian tersebut karena banyak data-data yang dibutuhkan saat peneliti, serta ingin mengetahui secara langsung penyelesaian mediasi kasus pidana anak di bawah umur. Yang ketiga, jenis dan sumber data. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris atau sosiologis, yaitu suatu penelitian hukum yang menggunakan data primer dan juga kadang menggunakan data sekunder, di mana metode penelitian hukum yang berfungsi melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerja hukum di lingkungan masyarakat. 4. Teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini agar dapat membahas sekaligus mendalami masalah yang ada, penulis melakukan pengumpulan data dengan memakai studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan pengumpulan bahan kepustakaan yang berupa peraturan-peraturan, buku-buku, literatur,
jurnal, makalah, dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 5. Teknik analis data adalah metode atau cara untuk mendapatkan sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat menemukan solusi atau permasalahan yang terutama adalah masalah yang tentang sebuah penelitian. Menurut Sugiono, teknik analis data ya proses penelitian yang sukar dilakukan. Hal ini lantaran membutuhkan kerja keras, pikiran yang kreatif, dan kemampuan pengetahuan yang tinggi. Interpretasi data. Teknik interpretasi data dapat dilakukan sebagai luas hasil analis dengan mengajukan pertanyaan berkenaan dengan hubungan perbedaan antara hasil analis, penyebab, implikasi dari hasil analis sebelumnya. Hubungan temuan dengan pengalaman pribadi, beri pandangan kritis dari hasil analis yang dilakukan, hubungan hasil-hasil analis dengan teori, dan lain-lain. Hubungan atau tinjauan dari teori yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. 2. Klasifikasi data. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis data kualitatif, sedangkan definisi dari analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau kesanan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu utuh. Sehingga apabila diterapkan dalam menganalisis data untuk skripsi ini sebagai berikut. Data yang diperoleh dari data sekunder yaitu literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal, nota kesepahaman, buku ilmiah, surat, berita negara, dan semua induksi dan lainnya. Oke, ini jadwal penelitian saya. Dengan memperhatikan beberapa hal yang menyangkut agenda waktu dan akademik, maka masih dalam koridor menjaga objektivitas dan akurasi dalam penelitian ini, maka susunan rencana kegiatan jadwal penelitian saya direncanakan sebagai berikut ini. Untuk penyusunan proposal 1 minggu, perizinan 1 minggu, pengumpulan data 2 minggu, analisis data 4 minggu, pembuatan laporan 4 minggu. Jadi jumlahnya 12 minggu. Sistematika skripsi. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai keseluruhan penulisan hukum ini, maka diperlukan sebuah sistematika yang digunakan dalam penulisan hukum ini ada sebagai berikut. Bab 1. A. Judul penelitian. B. Latar belakang masalah. C. Perumusan masalah. D. Tujuan penelitian. E. Manfaat penelitian. F. Landasan teori. G. Metode penelitian. H. Jadwal penelitian. I. Sistem penelitian. Untuk bab 2, landasan teori ada A. Definisi anak. B. Hak-hak anak di Indonesia. C. Mediasi. D. Pengertian dasar hukum Balai Pemasyarakatan. Yang E. Tugas dan fungsi Balai Pemasyarakatan. Yang F. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 mengenai perlindungan anak tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016. Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang. Bab 3, deskripsi umum. A. Definisi Bapas. B. Historikal atau sejarah Bapas kelas 2 Klaten. C. Struktur organisasi di Bapas kelas 2 Klaten. Bab 4, pembahasan. A. Bagaimana fungsi dan tugas Bapas kelas 2 Klaten dalam mediasi kasus pidana di bawah umur. Yang B. Apa kendala Bapas kelas 2 Klaten dalam mediasi kasus pidana anak di bawah umur. Bab 5, kesimpulan dan saran. Oke, itu aja pemaparan proposal skripsi saya. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.